Kemudian keistimewaan dan keutamaan surah Al-Ikhlas yang kelima. Surat ini merupakan surat yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita bandingkan antara intensitas pembacaan Nabi SAW terhadap surat Al-Ikhlas ini dibandingkan dua surah yang sudah kita pelajari sebelumnya, surah Al-Kafirun dan juga surah Al-A'la, ternyata surah Al-Ikhlas berada di nomor 1, artinya lebih sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan biasanya Nabi SAW menggabungkan surah Al-Ikhlas ini dengan surat-surat yang lain. Ada sekurang-kurangnya 9 tempat atau 9 waktu Nabi SAW membaca surat Al-Ikhlas berserta dengan surat yang lain. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW jadikan surat Al-Ikhlas beserta dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, atau dalam istilah kita disebut dengan trikul, 3 surat yang diawali dengan Qul. Ini dibaca oleh Nabi SAW setiap selepas sholat wajib. Artinya beliau masukkan ke dalam zikir rutin beliau setiap selepas sholat yang wajib. Ini diceritakan oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Ternyata dia seorang sahabat yang pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan hal itu. Uqbah bin Amir menyatakan, amarani Rasulullah SAW an aqra al-mu'awwizat dubura kulli salatin. Nabi SAW pernah memerintahkanku untuk apa? Untuk membaca surat Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizah yang pertama, surat pelindung yang pertama Al-Ikhlas. Al-Mu'awwizah yang kedua, surah Al-Falaq. Surat pelindung yang ketiga adalah surah Al-Nas. Nah, ini biasa diistilahkan oleh para sahabat dan para ulama setelahnya dengan nama Al-Mu'awwizat. Kalau Al-Mu'awwizataini, 2 surat pelindung, itu untuk Al-Falaq dan An-Nas. Kalau digabungkan dengan surah Al-Ikhlas, maka disebut dengan Al-Mu'awwizat dubura kulli sholatin, setiap selepas melaksanakan sholat yang wajib. Ini momentum yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW biasa membaca surah Al-Ikhlas, ya, kemudian digabungkan dengan surat yang sama Al-Falaq dan An-Nas, dan ketiga-tiganya ini dibaca ketika Nabi SAW masuk di waktu pagi hari dan di waktu petang. Atau dengan istilah lain, ini dibaca ketika melaksanakan zikir pagi dan zikir petang. Dan kalau untuk yang pertama, setiap selepas sholat dibaca masing-masing 1 kali. Tapi untuk zikir pagi dan petang dibaca masing-masing 3 kali. Ini merupakan kisah yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Khubayb. Abdullah bin Khubayb pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan 2 surat yang menjadi pelindung, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Hina tumsi wa hina tusbih, 3 marratin. Ketika kamu masuk di waktu petang dan di waktu pagi hari, dan kamu baca 3 marrat, 3 kali, takfika min kulli syai', maka 3 surat itu akan menjagamu dari segala sesuatu apapun, ya. Dan tentunya di masa yang kita saat ini sedang mengalami pandemi wabah corona atau COVID-19, ini merupakan senjata bagi kita semua kaum muslimin, ya. Selain kita melaksanakan seperti yang diarahkan oleh para ulama dan juga umara untuk stay at home, banyak-banyak di rumah, dan juga kita menjaga kesehatan kita. Namun kita juga kaum muslimin sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk mengamalkan 3 surat ini. Dibaca setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali untuk masing-masing surat, ya. Kemudian waktu yang ketiga, momentum yang ketiga, biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan surah Al-Kafirun, yaitu ketika beliau melaksanakan 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh, yang mana ini merupakan 2 rakaat salat sunnah yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW. Bahkan kebiasaan beliau, meskipun sedang safar, beliau tetap melakukan 2 rakaat fajar ini. Padahal rawatib yang lain biasanya beliau tinggalkan, karena beliau melaksanakan jamak dan qasar ketika melakukan safar. Namun untuk sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ini kebiasaan Nabi SAW yang dilakukan bahkan ketika beliau sedang safar ataupun ketika beliau sedang bermukim di Madinah.
Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita semua, ummul mukminin. Kata beliau, ni'matis suratani yuqra'u bihima. Kata Aisyah, dua surat yang terbaik yang dibaca fi salati fi salatil subhi atau fi raq'ataini qabla salatil fajri, pada dua rakaat sebelum melakukan salat subuh adalah qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dua surat yang terbaik yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dua rakaat sebelum beliau melaksanakan salat subuh adalah surat qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat, surat Al-Ikhlas biasa dibaca oleh Nabi SAW bersama dengan surah Al-Kafirun juga ketika beliau melaksanakan dua rakaat ba'diyah selepas maghrib. Ini dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mampu menghitung, ya. Aku tidak mampu menghitung. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surat ketika kapan? Fi raq'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat ba'diyah maghrib, dan juga fi raq'ataini qabla salatil fajri, dua rakaat sebelum beliau melaksanakan salat fajar, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Di empat. Kemudian yang kelima, surah Al-Ikhlas biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan sholat witir. Dan kita mengetahui ini sholat sunnah yang paling Rasulullah SAW jaga, ya. Mirip seperti sholat sebelum qabliyah subuh, ya. Sholat witir juga sholat yang paling dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau safar, bahkan ketika beliau berada di atas unta, beliau SAW tetap melaksanakan sholat witir. Saking menjaganya sholat tersebut. Ini merupakan yang dikisahkan oleh sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menceritakan, kana Rasulullah SAW yutiru. Kebiasaan Nabi SAW adalah sholat witir dengan sabbihisma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, ya. 3 rakaat kalau Nabi SAW melaksanakan salat witir. Kalau di rakaat yang 5 atau yang 7 biasanya Rasulullah SAW merubah. Tapi kalau ketika Rasul melaksanakan salat witir yang 3 rakaat, maka rakaat pertama dengan al-a'la, rakaat kedua dengan al-kafirun, dan rakaat yang ketiga dengan qul huwallahu ahad. Kemudian momentum yang keenam, Nabi SAW biasa membaca surah Al-Ikhlas ketika beliau hendak tidur, ya. Ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena beliau adalah istri Nabi SAW yang sangat memahami apa yang beliau lakukan ketika berada di rumah. Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan, kana Rasulullah SAW idza awa ila firashihi. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW tatkala beliau hendak melakukan tidur malam, ya. Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Fajama'a kaffaihi. Nabi SAW menggabungkan kedua tapak tangannya. Kemudian wa nafatha fihi ma biqul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi SAW akan tiupkan kedua tapak tangannya dengan bacaan qul huwallahu ahad, kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi Nabi SAW gabungkan kedua tapak tangannya, kemudian beliau bacakan di dalamnya. Kemudian setelah selesai 3 surat itu, Nabi SAW akan tiup, gitu ya. Tiup disertai dengan sedikit air liur, ya, seperti menyembur, ya. Karena dalam bahasa Arab ada diistilahkan dengan an-nafkhu, itu meniup tanpa ada air liur. Namun kalau di hadis ini Aisyah menceritakan dengan nafsu, an-nafatha, yaitu adalah dengan meniupkan atau menyemburkan, ya. Kemudian apa setelah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kemudian Nabi SAW yamsahu bihima wajahahu. Nabi SAW dengan kedua tapaknya beliau usapkan wajah beliau, ya. Kemudian apa? Wa ma balagat yadahu min jasadihi, dan semua anggota tubuh Nabi SAW yang mampu dijangkau oleh kedua tapak tangan beliau. Dalam riwayat yang lain dijelaskan dari atas kepala, ya, kemudian bagian depan, kemudian bagian belakang,
ya, yang bisa dijangkau oleh kedua tangan Nabi Muhammad SAW, yaf'alu dzalika thalatha marrat. Kebiasaan Nabi SAW dilakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi kumpulkan, baca 3 surat tersebut, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan 1 kali. Kemudian kumpulkan lagi, baca lagi 3 kali, kemudian tiupkan lagi, kemudian usapkan lagi. Ya, sampai dengan yang ketiga kalinya. Ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW sebelum tidur sebagai penjagaan daripada jin dan gangguan-gangguan lain yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketujuh, kebiasaan Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Ikhlas untuk apa? Untuk meruqyah orang. Cara meruqyahnya adalah ketika kita mendapati seseorang yang sedang sakit, ya, atau misalkan ada anak kita yang belum bisa melaksanakan amalan ini sebelum tidur, maka kita yang mengusapkan. Nah, jadi kalau tadi Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi SAW seperti itu, maka kata Aisyah di hadis lain, beliau menceritakan, falamma ishtaka, ketika Nabi SAW merasa sakit. Nah, beliau ketika sedang sakit, kemudian beliau tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi. Maka Nabi SAW perintahkan aku untuk melakukan apa yang biasa beliau lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Aisyah yang kumpulkan kedua tangannya, kemudian Aisyah yang membacanya 3 kali, kemudian meniupkannya, kemudian setelah itu diusap ke wajah Nabi SAW, bagian depan tubuh Nabi SAW, dan bagian belakang Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita lakukan ketika kita mendapati ada saudara kita yang sakit, ada keluarga kita yang sedang sakit, atau misalkan kita memiliki anak yang masih balita, yang masih bayi atau batita di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun, atau anak-anak yang belum memahami ini, belum mampu untuk mengamalkan ini, maka kita sebagai orang tua atau kita sebagai kakak atau kita sebagai adik yang faham, kita bisa melakukan ini, ya. Dan ini merupakan perlindungan untuk saudara dan keluarga kita. Kemudian yang ke-8, kebiasaan Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Ikhlas ketika beliau melaksanakan sholat maghrib, sholat yang wajib di malam Jumu'ah, malam Jumu'ah. Dan ini beliau baca dengan surah Al-Kafirun. Ya, rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas. Dan ini diceritakan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Samurah dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra beliau. Meskipun ada sebagian ulama muhaddisin yang mendhaifkan hadis ini seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud, beliau termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Namun ada beberapa ulama lain yang menghasankan hadis ini, ya, mengatakan dengan hasan li ghairihi. Maka kalau kita meyakini ini merupakan hadis yang hasan, maka bisa kita amalkan perkataan Jabir bin Samurah ini, yaitu dilaksanakan ketika sedang masuk di waktu hari Jumu'ah, ketika sholat maghrib. Kemudian yang ke-9, biasa Nabi SAW baca surah Al-Ikhlas beserta juga dengan surah Al-Kafirun ketika Nabi SAW selepas melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian Nabi SAW mendatangi maqam Ibrahim, menjadikan sebagai sitar untuk sholat beliau atau sutrah untuk sholat beliau. Kemudian beliau membaca rakaat yang pertama surah Al-Kafirun dan rakaat yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Dan ini berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Inilah 5 hal yang menjadi keistimewaan dan keutamaan surah Al-Ikhlas. Dan ini merupakan keistimewaan yang sangat banyak bagi surat yang agung ini. Kemudian kita masuk ke dalam bagian hubungan atau korelasi antara surah Al-Ikhlas dengan surat sebelumnya dan surah Al-Ikhlas dengan surat setelahnya. Sudah kita ketahui sebelumnya surah Al-Ikhlas merupakan surah nomor ke-112 dalam urutan mushaf. Kemudian surah sebelumnya, surah ke-111 adalah surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Kemudian surah ke-113 adalah surah Al-Falaq. Maka apa kaitan antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Lahab dan apa kaitan antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq? Tidak banyak dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan ilmu munasabat keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain, khususnya pada surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Lahab. Namun
Ada beberapa yang menyatakan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Lahab yang menjadi bukti bahwasannya kelak Allah akan menyiksa orang-orang yang berani menyakiti Nabi Muhammad SAW dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Di antaranya Allah sebutkan salah satu tokohnya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab sebenarnya secara kerabat ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Lahab dengan nama asli Abdul Uzza, dia merupakan kakak daripada Abdullah, yaitu ayahanda Nabi Muhammad SAW. Maka tentu kekerabatannya sangat dekat, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Namun tatkala permusuhan yang dilakukan oleh Abu Lahab beserta dengan istrinya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan itu mencapai puncaknya, maka Allah turunkan tabbat yada abi lahabi wa tabb, menyatakan kebinasaan bagi Abu Lahab. Maka di ayat berikutnya Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wahai Abu Lahab, meskipun kamu orang kaya, meskipun kamu orang berharta, maka harta kamu tidak akan bisa menjadikan tebusan siksaan yang akan kelak aku timpakan kepadamu di hari akhirat. Ya, jadi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kelak Allah akan menyiksa mereka ketika di neraka nanti, dan harta yang mereka miliki tidak akan bisa menebus siksaan tersebut, tidak akan bisa menggantikan siksaan tersebut. Maka di sini di surah Al-Ikhlas kita lihat Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Dia adalah zat yang satu yang esa, dan Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Dialah Tuhan yang tidak membutuhkan apapun daripada hambanya, termasuk harta hambanya. Nah, jadi keterkaitan seperti itu. Surah Al-Lahab ya, menyatakan bahwasannya harta tidak akan mampu memberikan manfaat bagi pemiliknya ketika di neraka nanti. Ya, kemudian di surah Al-Ikhlas Allah menyatakan bahwasannya Dia adalah zat yang tidak membutuhkan apapun daripada hambanya, termasuk harta yang telah Allah berikan kepada hambanya ketika berada di dunia. Adapun surat Al-Ikhlas keterkaitannya dengan surah Al-Falaq. Apa itu? Kalau kita lihat di surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Dia adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Maka di surah Al-Falaq Allah sebutkan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Ikhlas menyatakan Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Maka di surah Al-Falaq Allah beritahukan kepada para pembacanya, ini ada salah satu ibadah yang bisa diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita lihat. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menciptakan al-falaq, waktu subuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta waktu subuh. Maka di sini para ulama menjelaskan ada satu ibadah yang disebut dengan al-isti'adzah. Apa itu al-isti'adzah? Al-isti'adzah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Falaq Allah nyatakan ya bahwasannya kalau ingin beribadah kepadaku, maka beribadahlah dengan cara al-isti'adzah, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka zat yang mampu menjadikan malam menjadi siang pun juga mampu melindungi hamba-hambanya ketika di waktu malam dan di waktu siang hari. Kemudian kita masuk daripada inti surah Al-Ikhlas, yaitu tafsir dan tadabbur per ayat secara rinci. Sebelum masuk ke sana, kita akan melihat asbabun nuzul terlebih dahulu. Ya, ada beberapa asbabun nuzul di dalam kitab-kitab hadis, seperti misalnya di Sunan At-Tirmidzi. Ada sebuah riwayat yang sampai kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menceritakan annal musyrikina qalu li Rasulillah SAW. Pernah orang-orang musyrikin Makkah mendatangi Nabi SAW, kemudian mereka berkata, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, beritahukan nasab Rabbmu. Ya, ini suatu pertanyaan yang lucu. Allah Subhanahu wa taala seolah adalah anak, memiliki ayah lagi, kakek-kakek dan seterusnya. Maka orang-orang musyrikin Makkah mengatakan, wahai Muhammad, ya, beritahukan nasab Allah Subhanahu wa taala.
Fa anzalallah, maka Allah turunkanlah surat Al-Ikhlas ini. Ya, kemudian di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang sampai kepada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas menceritakan annal yahuda atawun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sif lana rabbaka alladzi ta'bud. Wahai Muhammad, beritahukan spesifikasi Tuhan yang kamu sembah. Ya, beritahukan sifat-sifat Allah yang engkau sembah. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkanlah surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad secara sempurna. Faqala hadhihi sifatu rabbi azza wa jalla. Demikian atau inilah sifat-sifat untuk Rabbku azza wa jalla. Ini diantara sababun nuzul yang mana ini menunjukkan surat ini para ulama ada yang menyatakan adalah surah Madaniyah karena orang-orang Yahudi yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Meskipun jumhur menyatakan surah Al-Ikhlas merupakan surah Makkiyah dan kita lebih memilih pendapat yang rajih yang lebih kuat yaitu pendapat jumhur. Kemudian kita lihat susunan kata surah Al-Ikhlas. Demikian indah surat agung ini. Kenapa? Karena Allah jadikan akhiran-akhiran katanya bersajak. Ya, kita lihat qul huwallahu ahad diakhiri dengan huruf dal. Allahus samad dengan dal lagi. Lam yalid dal lagi, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat semuanya diakhiri dengan dal. Dalam ilmu balaghah bahasa Arab ini adalah namanya saja. Ya, akhiran-akhiran katanya sama dan ini mirip seperti surat-surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nas misalkan qul a'udzu birabbin nas dengan sin, malikin nas sin lagi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semuanya sin dari awal sampai dengan akhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang satu. Para ulama mengatakan di dalam kitab-kitab tafsir mereka, semua pembicaraan yang mengarah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi SAW adalah mukhatabnya atau lawan bicara pada ayat ini. Maka ini sebenarnya mengarah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya Allah tidak perlu menggunakan kata qulu yang menunjukkan kalian ucapkanlah. Akan tapi Allah cukup mengatakan, cukup berfirman dengan qul saja khusus kepada Nabi Muhammad SAW, namun maksudnya adalah mengarah untuk semua yang membaca atau semua yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim bahwasannya dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ya, di dalam Tafsir Al-Muyassar, para penyusun tafsir Al-Muyassar itu mereka para ulama itu mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan huwallahu ahad, ahad di sini adalah Allah esa, namun esanya itu lebih kompleks. Tidak hanya menyatakan zatnya satu. Namun yang dimaksud adalah dialah yang esa dengan sifat uluhiyah. Dialah yang esa dengan sifat rububiyah. Dan dialah esa dengan sifat asma wa sifat. Tidak ada yang menyekutui Allah dalam perkara 3 hal ini. Ya. Jadi tauhid rububiyah yang menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, yang mencukupi segala kebutuhan makhluk dan memberikan rizki kepada mereka semua. Itu adalah tauhid rububiyah, pengaturan Rabb kepada hamba-hambanya. Ini adalah hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu adalah segala ibadah yang dilakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanya layak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka ini pun hanya Allah saja. Kemudian yang berikutnya tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat yang terbaik dan teragung, dan tidak ada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal ini. Itulah yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menjadi tempat bergantung. Sebelum kita membicarakan tentang terjemahan As-Samad di dalam mushaf kita dan menunjukkan dengan terjemahan tempat bergantung, maka kita baiknya perlu melihat kitab-kitab tafsir. Ternyata para ulama berbeda pendapat tentang makna As-Samad.
Jadi sebelum diterjemahkan dengan nama tempat bergantung, para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat diantaranya para ulama mengatakan as-samad itu adalah alladzi yusmadu ilaihi fil hawaij. Yang disebut dengan as-samad adalah as-sayyid, tuan, yang mana budak-budak dan hamba-hambanya bergantung kepadanya dalam urusan-urusan dan kebutuhan yang diinginkan hambanya. Jadi diibaratkan seperti kalau kita melihat ada budak, ada tuan. Budak senantiasa butuh kepada tuan, ya, karena tuanlah yang menghidupi dia, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan minuman. Bahkan sebenarnya budak itu adalah harta yang dimiliki oleh tuannya. Maka yang dimaksud dengan as-samad adalah yaitu kita sebagai budak dan hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita butuh apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Ada juga mufassir yang mengatakan yang dimaksud dengan as-samad adalah alladzi la jawfa lahu, yaitu adalah yang tidak memiliki rongga perut. La jawfa lahu. Apa maksud dengan tidak memiliki rongga perut? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makanan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makanan. Kita lihat di surah Az-Zariyat misalnya, ya, surah nomor ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ya, Allah perintahkan manusia dan jin untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, dari jin dan manusia. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak ingin jin dan manusia memberikan aku makan. Karena Allah Subhanahu tidak butuh makanan. Maka disebut dengan la jaufalahu. Kemudian pendapat yang ketiga, ada ulama yang mengatakan annahu daim, yang dimaksud dengan Allahus Samad adalah dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kekal, daim, yang tidak mati. Kemudian ada yang mengatakan yang keempat annahul baqi, dialah yang terus kekal ba'da fana'il khalq, setelah seluruh makhluk Allah binasa. Allah Subhanahu wa taala yang tersisa. Maka Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi ketika melihat perbedaan-perbedaan ulama dalam mentafsirkan kata As-Samad, mereka menyimpulkan bahwasannya semua tafsiran-tafsiran ini tidak saling kontradiksi satu sama lain, tidak saling bertembungan, tidak saling berlawanan satu sama lain, sehingga apa? Sehingga digabungkanlah makna-makna ini. Maka dimaksud dengan Allah Samad adalah Allah tidak membutuhkan makanan, dan dia juga yang terus kekal, abadi, tidak pernah mati, dan dialah yang menjadi tempat bergantung bagi hamba-hambanya. Kemudian yang ayat ketiga, Allah Samad lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Atau dengan bahasa lain, Allah Subhanahu tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah Subhanahu tidak dilahirkan. Karena yang namanya dilahirkan tentu pasti akan ada kalanya mati. Ya. Setiap yang mati pasti diawali dengan kelahiran, dan setiap yang dilahirkan pasti suatu saat akan mati. Dan Allah tidak dilahirkan, maka Allah tidak mati. Dan Allah juga bukan sesuatu yang baru sehingga didahului dengan ketiadaan lalu menjadi ada. Bukan. Allah lah yang al-awwal, dialah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dan Allah lah yang al-akhir, Allah yang akhir, Allah yang terakhir, dan tidak ada sesuatu pun setelahnya. Seorang sahabat yang bernama Abu Razin radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sangat mengejutkan. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah?" Di mana letak posisi Rabb kami sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Ya. Karena dalam pandangan sahabat, semua sahabat memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Namun pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, di mana letak Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang sangat sulit ini. Apa kata beliau? Kana fi amain, Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Di bawah Allah tidak ada udara, dan di atas Allah tidak ada udara. Wa khalaqa arsyahu 'alal ma', lalu Allah menciptakan arasy-Nya berada di atas air. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu sendirian.
Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang al-awwal dan Allah lah yang al-akhir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang pertama kali adalah arasy dan air. Meskipun sebenarnya ini pembahasan para ulama dan mereka berbeda tentang hal itu. Sebagian mengatakan yang pertama adalah pena karena ada hadis yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu menciptakan pena kemudian perintahkan untuk uktub, tulislah. Ma'aktub, pena bertanya apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu berfirman, tulislah segala maqadir, seluruh ketentuan, ya. Namun ternyata ditemukan di dalam Quran surah Hud, surah nomor yang ke-11 pada ayat yang ke-7. Ya, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu sittati ayyam, 6 hari atau 6 masa, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan sebelum itu arsy Allah sudah berada di atas air. Maka dari ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ciptaan yang pertama adalah arsy atau air. Ya, maka kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama yang lebih kuat dan lebih rajih adalah yang menyatakan bahwasannya ciptaan Allah yang pertama adalah arsy atau air. Jadi kelompok yang mengatakan arsy atau air ini pun juga berbeda pendapat mana yang lebih awal, air atau arsy. Ya. Ternyata ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ada seorang sahabat bertanya, "Mimma khuliqal khalqu?" Diciptakan dari apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW menjawab, "Minal ma'", dari air. Maka dari sini kesimpulanlah yang pertama kali adalah air. Kemudian setelah itu Allah ciptakan arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, di sini baru setelah itu Allah menciptakan pena untuk menentukan segala sesuatu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan. Ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang musyrikin Makkah. Tiga kelompok ini meyakini bahwasannya orang Yahudi mengatakan Allah memiliki anak namanya Uzair. Ya. Uzair padahal ini adalah orang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah surah nomor yang kedua ayat 259. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Dikisahkan di situ ada seorang laki-laki melewati perkampungan yang binasa, yang hancur. Kemudian dia bertanya-tanya bagaimana Allah mampu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah binasa ini dan perkampungan yang sudah binasa ini. Maka Allah matikan dia mi'ata amin, 100 tahun. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditanya, ya, kamu sudah berapa lama tidur? Dia merasa sepertinya 1 hari atau tidak sampai 1 hari. Maka Allah perintahkan untuk dia melihat tunggangan yang dia naiki sebelumnya ternyata sudah menjadi tulang belulang. Kemudian makanan yang dia bawa ternyata dengan izin Allah jadikan makanan tersebut tetap awet. Nah, ini adalah orang soleh yang bernama Uzair. Kemudian Allah nyatakan di Quran surah At-Taubah surah nomor ke-9 pada ayat yang ke-30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, perkataan ini begitu buruk. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani menyatakan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kepercayaan yang batil. Orang musyrikin Arab pun juga demikian. Mereka menyatakan yang tidak kalah hebat lagi. Mereka menyatakan bahwasannya malaikat adalah banatullah. Jadi malaikat Allah dinyatakan oleh musyrikin Makkah, mereka semua itulah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa balas dan Allah bantah pernyataan ini di dalam Quran surah Al-Isra, surah nomor ke-17 pada ayat yang ke-40. Afa asfakum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Allah nyatakan afa asfakum rabbukum bil banina. Mungkin enggak sih Allah berikan kepada kalian orang-orang musyrikin Makkah anak-anak laki-laki? Karena anak laki-laki merupakan kebanggaan bagi mereka. Bahkan ketika mereka berada di zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu biasanya membunuh dengan cara mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena saking malunya memiliki anak perempuan, tidak bisa menjaga keluarga.
tidak bisa menjaga martabat keluarga. Maka bagi mereka anak yang menjadi kebanggaan adalah anak laki-laki. Maka Allah nyatakan, mungkin nggak sih kalian diberikan anak laki-laki? Wattakhadha minal malaikati inatha, sedangkan Allah menjadikan malaikat anak perempuannya. Maksudnya adalah kalau Allah berkehendak, sebenarnya Allah yang lebih layak untuk memiliki anak laki-laki dibandingkan kalian orang-orang musyrikin Makkah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Innakum lataquluna qaulan azima. Ucapan kalian ini adalah ucapan yang sangat-sangat keji. Ucapan yang sangat besar akibatnya, ya. Kemudian karena besarnya dosa menyatakan seperti itu. Ini tidak kalah hebat dengan seseorang yang melakukan kesyirikan. Seseorang yang menyembah patung, seseorang yang menyembah pohon, seseorang yang menyembah binatang. Kemudian ada seseorang lain yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Maka pernyataan itu tidak kalah hebatnya dibandingkan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan di dalam Quran surah Maryam, surah nomor ke-19 pada ayat ke-88 sampai dengan 92. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Allah nyatakan وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Mereka menyatakan bahwasanya Allah telah mengangkat anak laki-laki. Laqad ji'tum syai'an idda. Itu adalah perkara yang sangat buruk, perkara yang sangat mungkar. Menyatakan seperti itu, ini merupakan dosa yang sangat besar. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Saking besarnya dosa tersebut, saking luar biasanya perkataan tersebut, sampai-sampai langit yang telah Allah ciptakan hampir saja pecah. Yatafattarna minhu, karena ucapan tersebut. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi pun hampir terbelah karena ucapan tersebut. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun hampir runtuh. Jadi Allah berikan analogi makhluk-makhluk Allah yang jauh lebih besar daripada manusia mendengar ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Allah memiliki anak saja, mereka terkejut. Saking terkejutnya mereka bisa binasa, ya. Artinya ini adalah ucapan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak pantas dan tidak layak Allah memiliki anak. Dan tidak mungkin memang Allah tidak memiliki istri, maka bagaimana mungkin memiliki anak? Ini pun Allah nyatakan di dalam Quran surah Al-An'am, surah nomor yang ke-6 pada ayat ke-101. Allah Subhanahu berfirman, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan Allah tidak memiliki istri? Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sabar, as-sabur. Nah, di antara al-asmaul husna milik Allah Subhanahu wa taala, Allah as-sabur, yaitu Allah maha sabar. Allah maha sabar memberikan penangguhan bagi hamba-hambanya yang berani mengatakan Allah memiliki anak. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala sabar terhadap mereka, niscaya mereka sudah diberikan azab yang sangat pedih ketika di dunia dan nanti ketika di akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dan ditemukan di dalam Sahih al-Imam al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, ma ahadun asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada satupun yang lebih sabar dari ucapan yang menyakitinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia disakiti oleh orang, dicela, dicaci, dimaki, dinyinyir setiap hari, pasti kita akan habis kesabaran kita, ya. Dinyatakan kamu seperti ini, kamu seperti itu. Besok dikatakan lagi, besok dikatakan lagi, besok dikatakan, tentulah kesabaran kita akan habis. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-asmaul husna as-sabur, Allah Subhanahu wa taala sabar, ya. Padahal ada hamba-hambanya yang mengucapkan kata-kata yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak pantas pernyataan itu dikatakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Yadda'una lahul walad. Mereka menyatakan bahwasannya Allah memiliki anak, ya. Summa yu'afihim wa yarzuquhum.
lalu Allah tetap memberikan mereka nikmat sehat walafiat. Allah tetap memberikan mereka rizki, harta benda dan lain sebagainya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat sabar terhadap hambanya. Dan ingat, Nabi Isa alaihissalam pun nanti ketika di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah betul Nabi Isa sebelumnya ketika berada di atas muka bumi menyatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bahwasannya dia adalah Tuhan dan bahwasannya ibunya juga Tuhan, Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita semua di dalam Quran surah Al-Maidah, surah nomor yang kelima pada ayat 116 dan 117. Kelak akan ada dialog antara Allah dengan Nabi Isa pada hari kiamat, dan kelak orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah ibunda Nabi Isa pun akan terkejut dengan dialog tersebut. Ternyata Tuhan yang selama ini mereka anggap ketika berada di dunia, Tuhan tersebut tidak menyatakan dirinya adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Ingatlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa anaknya Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah dahulu ketika kamu di dunia, kamu pernah menyeru manusia, menyeru orang-orang agar menyatakan dirimu adalah Tuhan dan ibumu juga Tuhan, min dunillah, yaitu dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka kelak Nabi Isa akan menjawab sebaliknya. Qalu subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau, aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Nabi Isa ternyata mengaku dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak pernah sekalipun menyatakan dia adalah Tuhan, kemudian sembahlah dia dan ibundanya, tidak pernah. Nabi Isa justru menyatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku pernah menyatakan itu ketika di dunia, tentulah engkau maha tahu. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, karena memang engkau zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau ya Rabb. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Yang gaib saja Allah tahu, apalagi yang zahir, yang nampak. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Apa yang aku seru kepada umatku adalah apa yang aku seru kepada nabi-nabi sebelumku, yaitu apa? Sembahlah Allah wa rabbi wa rabbakum. Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian semua. Nabi Isa sejak awal diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk berdakwah. Nabi Isa berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah bagaimana ayat ini menjadi perenungan bagi kita semua, dan ayat ini sesungguhnya sangat layak untuk didengar dan dibaca dan diresapi oleh orang-orang non muslim. Kemudian ayat yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha yang menceritakan ini. Qala Allah kazzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Allah Subhanahu berfirman, kazzabani ibnu Adam, anak cucu Adam senantiasa mendustaiku, wa lam yakun lahu dzalik, padahal tidak layak mereka melakukan hal itu. Wa syatamani, dan mereka pun mencaci maki aku, walam yakun lahu dzalik, dan padahal mereka tidak layak untuk melakukan itu terhadapku. Fa amma takdzibuhu iyai, adapun kedustaan yang dilakukan oleh anak cucu Adam terhadapku, qauluhu, mereka mengatakan, lan yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan pernah mengembalikanku ya kama bada'ani, sebagaimana dia pernah menciptakanku. Ini merupakan pernyataan yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, pernyataan yang menjadi kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasannya Allah kelak akan membangkitkan kita kembali, akan mengembalikan kita kembali sebagaimana dahulu Allah Subhanahu pernah menciptakan kita. Maka Allah nyatakan, walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih.
mengembalikan dan menciptakan sejak awal itu tidak ada yang lebih mudah bagiku. Allah SWT menyatakan itu. Artinya apa? Baik menciptakan awal maupun mengulangi kembali ciptaan tersebut, kedua-duanya mudah bagi Allah. Sehingga tidak ada yang perlu ditanya mana yang lebih mudah. Kemudian Allah berfirman, wa amma syatmuhu iyai. Adapun caci maki yang dilakukan oleh anak cucu Adam terhadapku adalah apa? Ittakhadallahu walada. Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil anak. Maka Allah nyatakan wa anal ahadus somad. Aku adalah zat yang esa, yang satu dan as-somad. Lam alid wa lam ulad. Aku tidak pernah melahirkan dan aku tidak pernah dilahirkan. Walam yakun li kuf'an ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dan sebanding denganku. Ini merupakan tafsir dan tadabbur yang bisa kita resapi setiap ayat daripada surah Al-Ikhlas. Maka kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, apa ibrah dan apa pelajaran yang bisa kita petik daripada surah Al-Ikhlas ini. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Namun pada pembahasan kali ini kita akan menyebutkan hanya 5 poin saja. Yaitu yang pertama, surat Al-Ikhlas merupakan surat yang paling singkat dan surat yang paling mudah untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa taala beserta nama dan sifatnya. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenalnya, maka carilah surat yang paling mudah, yaitu surah Al-Ikhlas. Karena sesungguhnya Allah telah menyatakan zatnya adalah ahad, Allah adalah as-samad, Allah adalah lam yalid wa lam yulad, Allah adalah wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Cukuplah surat yang singkat ini menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, penetapan sifat ahadiyah. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang menetapkan sifat ahadiyah, sifat keesaan yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud keesaan yang mutlak? Artinya Allah Subhanahu wa taala esa dalam 4 hal. Dalam zatnya, kemudian yang kedua esa dalam sifat rububiyah, yang ketiga esa dalam hal uluhiyah, dan yang berikut yang keempat esa dalam hal asma dan sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terbaik dan hanya Allah saja yang memiliki, tidak ada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qul huwallahu ahad, bahwasanya zatnya adalah esa. Zat Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Adapun ketika Allah nyatakan Allahus samad, Allah sebagai tempat bergantung, ini menunjukkan bahwasannya ada sifat rububiyah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Menjadi tempat bergantung. Allah yang mengatur kita, Allah yang memenuhi kebutuhan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita semua, dan Allah lah yang melepaskan kita dari berbagai permasalahan. Maka Allah nyatakan bahwasanya Dia adalah As-Samad. Ini menunjukkan Allah itu esa dalam hal mengatur hambanya, dalam hal perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan terhadap hambanya. Kita lihat di surah Al-Anbiya, surah nomor ke-21, pada ayat yang ke-22, Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalau seandainya memang di langit dan di bumi ada banyak ilah, ada banyak Tuhan, alihatun lafasadata, niscaya apa? Niscaya langit dan bumi pasti sudah hancur. Kenapa? Karena Tuhan yang satu menghendaki siang, Tuhan yang satu menghendaki malam, Tuhan yang satu menghendaki hujan, Tuhan yang satu menghendaki ada kebinasaan. Jadi berlawanan antara kehendak Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Maka Allah berikan perumpamaan dengan logika bahwasanya kalau seandainya di langit dan bumi ada beberapa Tuhan, pasti akan hancur. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang mengatur alam semesta, mengatur langit dan bumi beserta dengan jagat raya keseluruhan, semuanya hanya satu saja yang mengatur, hanya satu saja yang melakukan hal itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah esa dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadatan. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Quran surah Az-Zukhruf, surah nomor ke-39 pada ayat ke-84. Wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah baik di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Allah menyatakan
hanya dia saja yang berhak untuk disembah ketika ada makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Adapun tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala pada hal asma dan sifat, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung, yang terbaik, yang tidak dimiliki satupun oleh makhluknya. Allah nyatakan di dalam Quran surah Al-A'raf, surah nomor yang ke-7 pada ayat ke-180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna. Al-asma dari kata ismun, nama. Al-husna dari kata-kata hasan. Karena al-asma adalah muannats, maka dikatakan al-husna. Ya, mudzakarnya adalah al-ahsan. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terbaik. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, panggillah Allah dalam doamu dengan al-asmaul husna. Adapun ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya daripada surah Al-Ikhlas adalah bahwasanya surah Al-Ikhlas menetapkan sifat somadiyah. As-somad, tempat bergantung. Somadiyah adalah sifat, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun daripada hambanya. Justru hamba-hamba Allah lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan as-somadiyah ini mutlak, tidak relatif sifatnya. Artinya bagaimanapun kita bertakwa kepada Allah, bagaimanapun kita melaksanakan amalan-amalan yang besar pahala di sisi Allah, itu tidak memberikan keuntungan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun kita melakukan kemaksiatan dan betapa besarnya kemaksiatan tersebut, dosanya, betapa kejinya dan betapa mungkarnya perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan pernah merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dalam hadis qudsi, Abu Hurairah radhiyallahu taala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku meriwayatkan firman Tuhanku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh." Semua kalian adalah hamba-hamba yang tersesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ahdikum, niscaya aku akan berikan kamu petunjuk. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, setiap dari kalian seluruhnya adalah orang yang kelaparan. Kita semua lapar, kita semua membutuhkan makanan, ya. Kemudian Allah nyatakan apa? Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makanan, mintalah kebutuhan kepadaku, maka apa? Ut'imkum, aku akan berikan makanan kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu, semua kalian adalah telanjang, tidak memiliki pakaian kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, maka apa? Aksukum, aku akan berikan pakaian tersebut kepadamu. Ini bagaimana kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala lini kehidupan. Pakaian kita butuh, makanan kita butuh petunjuk dalam hidup ini. Dan Allah nyatakan lagi berikutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan, baik di pagi dan siang, di siang hari, baik di sore dan di malam hari. Pagi sampai dengan malam kita senantiasa melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, Allah nyatakan, dan aku adalah zat yang mengampuni segala dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, Allah nyatakan lagi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, ketahui betul-betul bahwasannya apa? Setiap mudarat yang kalian lakukan tidak akan pernah sampai kepadaku, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertimpa mudarat dari apa yang kita lakukan. Walan tablughu naf'i, setiap manfaat yang kita berikan itu tidak akan bermanfaat kepada Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Allah yang memberikan manfaat kepada kita dan tidak pernah kita memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, kalau sejak awal kalian diciptakan, wa akhirakum, sampai dengan makhluk yang terakhir,
jin dan manusia dari awal diciptakan Allah Subhanahu sampai dengan akhirnya. Wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semua dari antara kalian bersatu ya kepada seseorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma zala dzalika min mulki syai'a, ma zala dzalika fi mulki syai'a. Hal itu tidak menambah ya, tidak menambah apa kerajaanku sedikit pun. Artinya apa? Betapa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Bahkan seluruh makhluk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Allah tidak mengambil manfaat sedikit dari takwa kita. Justru kitalah yang kelak akan mendapatkan manfaat dari ketakwaan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan sebaliknya, kalau kita semua jin dan manusia sejak awal diciptakan sampai dengan akhir kita berada pada seseorang yang paling afjar, orang yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu, paling banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu apa? Mana qasazalika min mulki syai'a. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun daripada kerajaanku. Dan Allah nyatakan yang terakhir, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kalau kalian semua dari awal diciptakan sampai dengan akhir, kalian dari bangsa manusia maupun bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin, kalian semua berdiri di satu lembah, satu tempat, satu bukit, sa'idin wahidin. Kemudian apa? Fasa'aluni, kalian semua minta kepadaku. Ya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian aku berikan semuanya. Yang meminta makanan aku berikan, meminta pakaian aku berikan, meminta apa lagi? Meminta mobil aku berikan, meminta kendaraan, meminta rumah mewah aku berikan. Semua kekayaan aku berikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana qasazalika mimma indi. Semua itu tidak mengurangi daripada apa yang aku miliki. Illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhilal bahr. Melainkan perumpamaannya seperti ketika engkau celupkan jarum ke dalam samudra, kemudian kamu angkat kembali, maka kamu akan melihat yang menetes itulah yang berkurang daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Betapa luasnya kekayaan Allah Subhanahu, betapa banyaknya dan betapa tidak terbatasnya harta dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa as-samadiyah mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kewajiban beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Ikhlas adalah kita banyak membaca surat ini. Ya, membaca surat ini 10 kali mendapatkan satu rumah atau satu istana di surga nanti. Tapi ada juga bentuk ibadah yang lain melalui surat Al-Ikhlas ini, yaitu adalah dengan cara apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tawasul dengan makna surat Al-Ikhlas. Bagaimana caranya? Maksudnya adalah kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyatakan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menyebutkan makna-makna yang terkandung daripada surat Al-Ikhlas. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, melihat ada seorang sahabatnya sedang melaksanakan salat ya dan berada di akhir, yaitu sedang tasyahud. Ketika sedang tasyahud, sahabat ini berucap, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dan memohon kepada Engkau, wahai Allah, bi annakal wahidul ahad, bahwasannya Engkau adalah zat yang esa, zat yang satu, as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad, zat yang menjadi tempat bergantung setiap hambamu yang tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak setara, tidak ada satu pun yang setara dengan Engkau, antau firli dzunubi. Dia sebutkan permintaannya, ya Allah, agar Engkau ampuni segala dosa-dosaku. Apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, qad ghufirallah, qad ghufirallah, qad ghufirallah. Orang itu telah diampuni oleh Allah. Orang itu telah diampuni oleh Allah. Orang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali makna surat Al-Ikhlas, maka insya Allah dengan izin Allah, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Ada lagi yang lain. Nabi SAW melihat sahabatnya berdoa juga sama dengan makna surat Al-Ikhlas. Maka dia berdoa dengan ungkapan Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau. Inni ashhadu, bahwasannya aku bersaksi bahwasannya Engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau,
dan engkau adalah zat yang esa al-ahad, as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia sebutkan makna-makna surat Al-Ikhlas sesuai dengan urutan-urutan ayatnya. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pada setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'altallaha, sungguh wahai sahabatku, engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilismilladzi idza su'ila bihi a'ta, dengan nama yang jikalau kamu meminta kepadanya dengan nama tersebut, niscaya Allah akan berikan permintaanmu. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan engkau telah memohon kepada Allah Subhanahu dengan nama yang jikalau engkau meminta kepadanya, maka Allah pasti akan perkenankan keinginanmu. Ini diantara cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, ibrah yang bisa kita petik daripada surat Al-Ikhlas adalah ketika kita sudah bahas sebelumnya, surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga daripada Al-Quran. Pertanyaannya, apakah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka itu sama saja kita sudah mengkhatamkan Al-Quranul Karim, atau kita tidak perlu mengkhatamkan Al-Quranul Karim, cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir, maka sempurnalah. Maka kalau seandainya sekarang di bulan Ramadan, ya, yang mana kita ditekankan untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim, apakah cukup dengan setiap hari kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali? Maka di sini kita akan melihat pernyataan ulama dan tafsiran mereka tentang apa yang dimaksud dengan ta'dilu sulus Al-Quran. Qul huwallahu ahad setara dengan 1/3 daripada Al-Quranul Karim. Umumnya para ulama menyatakan yang dimaksud dengan setara adalah nilai dan pahalanya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti membaca 1/3 Al-Quranul Karim, maka bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Kalau ingin mendapatkan secara utuh dan sempurna, maka bacalah sebanyak 3 kali. Artinya para ulama mengatakan inna ta'dila fil jaza, yang dimaksud setara dan senilai adalah dalam permasalahan nilai, yaitu adalah pahalanya, ya. Tapi apa kata para ulama? Wala yalzam fil ijza, sesuatu yang senilai tidak mesti sesuatu itu bisa menggantikan, ya. Saya ulangi, ya, inna ta'dila fil jaza la yalzamu fil ijza. Suatu amalan yang bisa menjadikan dia setara dengan amalan lain, hal itu tidak menjadikan dia mampu untuk menggantikan amalan tersebut. Ya, kita ambil contoh misalkan, ada di dalam syariat Islam yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf yang dilakukan selepas salat subuh. Dan ini yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, ya, i'tikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, mengadakan ta'lim, membaca zikir pagi atau membaca buku, hal-hal yang bermanfaat dia lakukan, bahkan ngobrol dengan saudara semuslimnya sepanjang obrolan tersebut bukan maksiat, maka itu tetap dianggap sebagai i'tikaf hatta tatlu asy-syams, sampai dengan matahari terbit. Summa shalla rakaatain, kemudian setelah itu dia salat sebanyak 2 rakaat. Salat duha di awal-awal, ini adalah awal pertama kali diperkenankan untuk salat duha. Apa kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka bagi orang tersebut yang melakukannya, dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ini maksudnya adalah ada suatu amalan yang bisa setara dengan amalan haji dan umrah secara sempurna, ya. Namun yang dimaksud dengan para ulama wala yalzam fil ijza, tentu seseorang yang sudah melaksanakan i'tikaf setiap hari, bahkan selepas sholat subuh sampai dengan dia waktu sholat duha dan dia melakukan sholat duha, ya, tentulah ketika dia melakukan itu, hal itu tidak menjadikan gugurnya kewajiban dia untuk berangkat haji. Nah, itu yang dimaksud. Artinya apa? Kalau seseorang memiliki kemampuan baik secara finansial, secara kesehatan dan keamanan untuk berangkat haji, kemudian dia enggan untuk berangkat haji dengan dalih bahwasanya apa? Aku setiap hari berhaji. Aku bahkan setiap hari tidak hanya haji beserta dengan umroh, yaitu aku lakukan i'tikaf. Maka hal itu tidak menggantikan kewajiban dia daripada berangkat untuk haji. Ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud suatu amalan meskipun setara dan senilai dengan amalan lain, belum tentu amalan tersebut bisa menggantikan amalan tersebut, ya.
Ada lagi misalkan contohnya Nabi SAW pernah bersabda seperti ini, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra mirarin. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Saya ulangi, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Maka orang tersebut dia mendapatkan pahala seperti dia membebaskan 4 orang budak, dan itu termasuk keturunan Nabi Ismail. Ya. Pertanyaannya, apakah kalau seseorang memiliki atau diwajibkan untuk membayar kafarah, misalkan seorang suami ya melakukan pernyataan menzihar istrinya, kemudian di antara cara kafarahnya adalah untuk menggugurkan dosa tersebut adalah dia harus membebaskan budak. Apakah cukup dengan membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Maka tidak cukup, karena sesungguhnya perkataan itu atau lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu hanyalah senilai dengan membebaskan 4 budak, namun tidak pernah bisa menggantikan ketika seseorang memiliki kewajiban untuk membebaskan budak. Ya, ada orang yang melakukan hubungan dengan istrinya ketika di bulan Ramadan, maka kewajibannya kafarah adalah membebaskan budak terlebih dahulu. Maka tidak bisa seseorang berdalih bahwasanya dia telah melaksanakan kafarah tersebut dengan cara dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan banyak juga amalan-amalan yang seperti itu. Contohnya adalah seperti puasa 3 hari di setiap bulan, disebut dengan ayyamul bid, yang mana kata Nabi SAW, saumu salasati ayyamin saumud dahri kullih. Ya, berpuasa 3 hari di setiap bulan itu seperti berpuasa dalam 1 tahun penuh. Ya, ini pernyataan dari Nabi SAW. Artinya apa? Dengan kita istiqomah melaksanakan 3 hari puasa di setiap bulan, maka pahalanya sama seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Namun apakah ketika seseorang melakukan nazar, dia bersumpah dan bernazar bahwasannya dia akan berpuasa selama 1 tahun, ya, kemudian dia cukup berpuasa dengan 3 hari setiap bulan, ya, atau 3 dikali 12 bulan berarti 36 hari. Apakah cukup? Tidak cukup, karena sesungguhnya kewajiban dia tetap melaksanakan puasa selama 1 tahun itu. Dan ketika dia melaksanakan 3 hari di setiap bulan, dia mendapatkan pahala seperti 1 tahun. Ini dimaksud dengan ungkapan para ulama, inna ta'dila fil jaza wa la yalzam fil ijza. Suatu amalan yang bisa senilai dengan amalan lain belum tentu sanggup untuk menggantikan amalan tersebut. Maka tentulah seseorang tidak bisa ketika dia menginginkan untuk khatam Al-Quran, kemudian dia hanya membaca surah Al-Ikhlas saja sebanyak 3 kali, maka cukup. Atau seseorang ketika sedang sholat, yang mana ada kewajiban membaca surah Al-Fatihah dan itu merupakan rukun dalam sholat, kemudian dia ganti dengan surat Al-Ikhlas dengan dalih apa? Sesungguhnya saya sudah membaca Al-Quran secara keseluruhan, karena saya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali ketika dalam sholat, maka sholatnya tetap tidak sah. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan para ulama, inna ta'dila fil jaza wa la yalzam fil ijza. Demikianlah tahsin dan tafsir dan tadabbur surah Al-Ikhlas yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan yang terpenting menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan semangat kita untuk melaksanakan amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.